petualangan saya kali ini akan sangat spesial. Jadi kita akan menelusuri jalur rempah di Nusantara. Ini merupakan salah satu kapal kebanggaan bangsa juga, yaitu kapal KRI Dewa Ruci yang sudah beroperasi sejak tahun 1953. Ini dia salah satu rempah yang berasal dari batang pohon. Kita kenal dengan sebutan kayu manis. Selama berabad-abad lamanya, rempah dari suburnya alam negeri ini telah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Bahkan sebelum masuknya bangsa Eropa, rempah-rempah Nusantara sudah banyak diboyong oleh para pelaut dan pedagang dari Arab, India, dan Cina. Eksistensi jalur perdagangan rempah Nusantara tentu juga tidak terlepas dari jiwa maritim kuat bangsa Indonesia. Melalui perdagangan maritim, keharuman, khasiat, serta kehangatan rempah Nusantara berjaya di dunia. Oke, di belakang saya ini lagi persiapan dan segera akan masuk ke prosesi pelepasan kapal yang akan kita gunakan untuk petualangan saya kali ini. Karena petualangan saya kali ini akan sangat spesial, bentuk kerjasama antara Kemendikbud dan TNI Angkatan Laut dengan program Jalur Rempah. Jadi kita akan menelusuri jalur rempah di Nusantara. Ikut jejak saya, jejak petualang. Napak tilas jalur perdagangan rempah kali ini tak lain bertujuan untuk mengingatkan kita kembali akan kekayaan alam Nusantara. Sebagai bangsa maritim, laut bukanlah sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu hubungan antar pulau-pulau di Nusantara. Sebuah momen yang benar-benar menggugah semangat nasionalisme ketika KRI Dewa Ruci secara perlahan meninggalkan pangkalan armada Angkatan Laut. Menjadikan jalur rempah sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia UNESCO, serta menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, adalah tujuan ekspedisi Muhibah jalur rempah kali ini. Melaju dengan kecepatan rata-rata 7 knot atau 12 km per jam, diperkirakan tim jejak petualang akan sampai di Makassar 3 hari ke depan. Ini merupakan salah satu kapal kebanggaan bangsa juga, yaitu kapal KRI Dewa Ruci yang sudah beroperasi sejak tahun 1953. Jadi memang sudah cukup lama sekali. Sebuah kebanggaan bagi tim jejak petualang bisa berlayar di atas kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Karena memang Indonesia ini kaya sekali akan rempah-rempah, jadi Muhibah jalur rempah kali ini akan dimulai dari Surabaya, kemudian ke Makassar. Habis dari Makassar nanti kita akan ke Bau-Bau, kemudian akan ke Ternate. Setelah dari Ternate ke Banda Neira, habis itu nanti kembali lagi ke Surabaya. Jadi ini perjalanan jalur rempah di Indonesia Timur. Berada di atas kapal yang berlayar dengan stabil, membuat saya penasaran untuk tahu lebih jauh bagaimana KRI Dewa Ruci ini akan menempuh pelayaran kali ini. Dan sebisa mungkin kita harus berjalan sesuai dengan tracknya, kita harus on track, jangan sampai kita keluar berapa mil jaraknya, waktunya berapa, habis nanti kita menemui apa saja di sini, ada kedangkalan atau apa di sini, nah kita tahu semua di sini. Jadi memang perjalanan kita ini terrecord dengan aman. Tempat yang paling krusial menurut saya di kapal ini biar kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan di depan saya itu yang saya lihatin itu ada arah, jadi kita harus selalu tepat di titik nolnya.
Memiliki panjang 58 meter dengan berat lebih dari 800 ton, KRI Dewa Ruci bisa berlayar menggunakan mesin ataupun layar. Di ruang anjungan inilah arah kapal berlayar ditentukan dengan koordinat yang tepat. Wah, serius, fokus, dan juga harus presisi. Kira-kira mau kemana ini benar-benar harus fokus sama monitor di depan. Jadi biar kita tidak salah ya Pak, kanan kirinya. Berlayar perdana tahun 1953 hingga sekarang, KRI Dewa Ruci telah berganti komandan sebanyak 31 kali. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, kalau ragam rempah tanah air memiliki banyak manfaat. Salah satu turunannya tentu saja sebagai bumbu penyedap masakan yang sudah tercium di ruang makan KRI Dewa Ruci. Oke, ini dia makanan saya sudah lengkap sekarang. Dan ini kita mau makan siang sama semua yang ada di sini di KRI Dewa Ruci. Penggunaan rempah sebagai bumbu masakan bukan hanya sebagai penyedap saja, melainkan juga untuk menambah nafsu makan. Semakin banyak rempah yang digunakan dalam satu hidangan, maka semakin kaya pula masakan tersebut. Enak sekali. Dan kita coba lihat menu-menunya nih ada di sini. Ini memang kelihatan nikmat sekali. Jadi saya nih, karena di kapal saya penasaran nih dapurnya seperti apa ya. Jadi kita mau langsung ke dapur sambil bantu masak. Ikut jejak saya, ya betul. Halo Bapak. Halo Mbak. Ini dia chef kita. Bapak ini mau masak apa Pak? Mau masak Mbak sortir untuk nanti sore. Nanti sore. Kita masak makan sore. Berarti makan malam ya. Oh iya, makan malam bukan Makan sore. malam kita. Untuk mengarungi lautan selama berhari-hari, ketersediaan rempah di dapur KRI Dewa Ruci selalu terjaga. Bukan hanya dari jumlahnya saja, namun juga kesegarannya. Untuk menyiapkan makanan dalam jumlah besar tentu butuh banyak perhitungan. Bukan hanya bahan utamanya saja, tapi juga waktu memasak serta jumlah bumbu yang harus dipergunakan. Para juru masak juga harus menghitung kebutuhan asupan kalori, jadi gizi harus seimbang selama melakukan pelayaran. Inilah sumber tenaga untuk para kru yang ada di Dewa Ruci ini. Jadi makanannya terpenuhi, logistiknya cukup. Menariknya lagi, di dapur KRI Dewa Ruci ini semua peralatan masak menggunakan sumber daya listrik. Tidak boleh menggunakan api karena sangat berbahaya. Cep, kita mau goreng ikan bandeng. Pak, jangan dulu kan Mbak ya? Bapak. Pelan. Jangan kaget Pak. Biar saya masak bandeng satu-satu. Ini masak bandeng banyak banget. Ini Mbak, pasang ini. Sebagai salah satu negara penghasil rempah terbanyak di dunia, kekayaan kuliner Nusantara merupakan salah satu turunannya. Begitu banyak jenis rempah yang setiap hari kita nikmati dalam setiap bumbu makanan. Inilah menu makan malam KRI Dewa Ruci kali ini. Sayur lodeh dan ikan bandeng goreng. Sederhana namun kaya rasa dan gizi. Tempenya udah matang. Si labunya juga udah matang. Kita mau cobain lagi. Rasanya enak karena tadi rempah-rempahnya yang kita pakai juga banyak sekali. Terus ini ada aroma khas. Kalau saya bilang ini aroma khasnya dari kemiri ini. Jadi memang kemiri ini menciptakan rasa yang enak sekali Bapak. Kayak
Setelah kurang lebih 3 hari berlayar, akhirnya daratan besar Pulau Sulawesi sudah terlihat di depan mata. Oke, sekarang ini sudah mau mendekati sampai di tujuan kita yaitu Makassar. Makassar menjadi destinasi pertama karena mulai dari zaman dulu hingga sekarang telah menjadi bandar besar perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Bukan hanya sebagai sentra perdagangan, namun letaknya yang sangat strategis menjadikan Makassar sebagai salah satu poros maritim Nusantara. Terbukti dengan tradisi melaut masyarakat Bugis yang sangat kuat. Jadi kita mau ada prosesi acara penyambutan. Luar biasa sekali, senang sekali bisa berlayar dari Surabaya melalui Laut Jawa sampai dengan ke Makassar dengan selamat. Oke, sekarang saya sudah sampai di Makassar dan ini lagi ada prosesi pergantian para laskar lembah dan senang sekali rasanya. Sekarang saya sudah mau langsung ke kebun rempah dan mengeksplor rempah-rempah yang ada di Sulawesi Selatan ini supaya semakin banyak yang tahu tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ikut jejak saya, betul. Kayu manis atau Cinnamomum verum merupakan jenis rempah yang terkenal dengan aromanya yang sedap. Petualangan menelusuri jejak jalur rempah di Sulawesi Selatan membawa saya ke daerah Enrekang, salah satu kabupaten penghasil kayu manis di Sulawesi Selatan. Ini dia salah satu rempah yang berasal dari batang pohon. Aromanya wangi dan memiliki karakter khusus dan khas sekali. Kita kenal dengan sebutan kayu manis. Sekarang saya dan Bapak ini mau ambil kayu manis dan sekaligus nanti kita mau olah. Ikut jejak saya, jejak petualang. Memiliki alam yang masih terjaga dan suhu udara yang relatif sejuk, Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah penghasil kayu manis di Sulawesi Selatan. Menurut data pemerintahan setempat, setidaknya lebih dari 8 ton kayu manis dihasilkan setiap tahunnya dari kebun-kebun rakyat. Pohon kayu manis yang bisa ditebang minimal sudah berumur 7 tahun. Alasannya tentu saja supaya hasil kulit kayu lebih tebal dan aromanya sudah kuat tercium. Saya mau jatuh ya Pak ini ya. Wah, sudah miring. Oke, sudah miring. Kayu pohon satu ini memang sangat keras. Jadi butuh waktu dan tenaga ekstra untuk merobohkannya. Apalagi alat yang digunakan masih tradisional. Mantap! Ini dia sudah jatuh kayu manisnya. Lumayan butuh tenaga juga karena potongnya juga manual. Udah Bapak ini ya? Oke, kita bersih-bersih dulu. Yang diambil hanya batang utamanya saja. Ini. Nah, yang kita ambil ini pohon terakhir. Dan di belakang saya nih sebenarnya banyak sekali, tapi sudah ditebang dan udah panen. Jadi kita ambil yang terakhir ini. Oke Bapak. Ini lagi dipotong-potong dulu ya Bapak ya? Iya. Kalau sudah jatuh, selanjutnya batang utama harus dipotong-potong lagi supaya mempermudah proses pengupasan kulit kayunya. Sudah. Nah, ini dia asal kayu manis dan kita akan ambil kulitnya saja. Jadi memang yang harumnya itu di bagian kulit sini. Wangi sekali. Sebelum dikuliti, tentu saja kulit ari luar batang harus dibersihkan. Tujuannya supaya hasil kayu manisnya bersih dan tidak berjamur. Untuk mempermudah proses pengulitan, masyarakat Enrekang biasa menggunakan ranting kayu yang dipertajam salah satu ujungnya. Wih, ini dia.
kayu manis. Harum sekali aromanya. Jadi memang diambilnya cuma setipis ini. Tapi khasiatnya mantap sekali nih, luar biasa. Ini biasanya kalau teknik menguliti ini bisa dua. Satu yang ditebang seperti ini atau satu pas pohonnya masih berdiri. Jadi ini sekarang saya mau coba yang sudah dipotong-potong seperti ini. Dari bawah begini Bapak ya. Harus pelan-pelan seperti ini karena biar tidak rusak. Indonesia saat ini adalah salah satu penghasil terbesar rempah beraroma sedap ini. Amerika dan Eropa Barat merupakan negara yang selalu meminati kayu manis dari tanah pertiwi. Nah, ini dia. Biasanya kalau sudah dikulitin, ini harus dijemur beberapa hari hingga kering, baru kemudian bisa digunakan sebagai bumbu dapur atau ramuan. Oke, sudah. Ini dia hasilnya dan memang kalau dicium harum, wangi sekali. Saya suka dan sekarang saya mau bawa ke kampung hasil ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Selamat pagi dari Desa Mata Alo, dan di belakang saya ini pemandangannya indah sekali. Luar biasa, pagi ini masih ada kabut-kabutnya juga, persis di Kabupaten Nrekang. Dan sekarang saya mau bantuin Bapak untuk memerah susu sapi. Ikut jejak saya, jejak petualang. Memiliki suhu udara yang relatif dingin, sapi perah menjadi ternak utama bagi masyarakat Mata Alo, Nrekang. Hasil produksi susu sapi perah di daerah dingin memang lebih melimpah jika dibandingkan kalau diternak di dataran rendah. Yang ini dulu Bapak ya. Ini dia harus dibersihin sekali, apalagi bagian yang akan diperah susunya, yaitu putingnya, supaya nanti pas diperah tetap steril. Untuk bisa mengeluarkan susu, ternyata ada teknik dan caranya. Posisi jari harus benar-benar di kantong susu dan harus ditarik. Saya cobain, bisa kah? Boleh. Wah. Tapi kok dia menghindar kalau saya? Oke. Caranya? Begini aja. Anu di atas ya. Bagaimana? Saya baru pertama kali ini. Kok saya tidak keluar, Pak? Oke, caranya. Oh, di atas lagi. Ya, di sini atas, ya? Di atas di Sini? di atas ya. Oh diurut. Oh caranya nih kayak diurut gitu supaya dia keluar. Idealnya, sapi perah sudah bisa diambil susunya saat berumur 2,5 hingga 3 tahun. Bagaimana Pak? Begini. Segampang yang saya bayangkan memerah susu sapi nih. Bapak yang memerah susu sapi ini ada teknik khususnya juga. Kalau dipegang di sini aja tuh nggak keluarnya cuma sedikit. Kata Bapak harus dari atasnya karena memang mungkin saluran penyimpan susunya tuh ada di bagian atas ini. Ini kah? Sama halnya dengan mamalia lainnya. Produksi susu sapi perah berada di puncaknya ketika dalam masa menyusui anaknya. Karena pemanfaatannya sebagai penghasil susu, masa reproduksi induk sapi pun bisa diatur melalui cara kawin suntik. Untuk menjaga kualitas kebersihannya, susu yang sudah diperas harus segera dipindahkan ke wadah terpisah dan langsung ditutup. Bawa mi. Ibu mau kemana Bu? Mau dibawa ke pulang untuk diolah. Mau diolah? Iya. Oke, karena Ibu mau olah, di sini ada makanan khas Nrekang yang punya bahan dasar susu. Jadi saya mau ikutan nih, kira-kira apa ya? Ikut jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu.
sekarang saya dan ibu mau bikin 2 olahan dengan berbahan dasar susu. Nah, ini unik sekali karena pemanfaatan getah pepaya untuk makanan itu jarang saya temukan. Ini mantap nih Bu. Jika keju dari luar negeri merupakan hasil fermentasi susu, maka dangke adalah keju susu dengan campuran bahan alami, yaitu getah buah pepaya yang masih muda. Mbak, sudah bisa kasih masuk getah pepayanya, Mbak. Oh, sudah bisa kah? Iya, iya. Oke. Kita masukin segini, Bu. Aman ya? Oke. Oke, kita diamkan. Jadi harus pas getahnya. Kalau sedikit sekali Kalau tidak jadi. agak terasa pahit juga dia punya dangke. Untuk hasil dangke dengan rasa yang pas, adonan susu harus diaduk terus sampai berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan putih. Oke, ini dia dangkenya. Kita lihat teksturnya sudah mulai berubah. Kalau saya lihat ini teksturnya kayak tahu, tapi ini dangke. Proses selanjutnya adalah memisahkan gumpalan dengan air susu yang telah berubah warna menjadi bening kekuningan. Gumpalan susu selanjutnya dicetak menggunakan alat yang masih tradisional juga. Kalau dilihat lagi ini alat cetaknya juga unik karena ini menggunakan batok kelapa yang kecil-kecil. Aromanya nih kayak aroma keju. Ya, memang dangke nih kalau kata orang sini katanya keju khas Enrekang. Enrekang gurih. Bukan hanya terkenal dengan dangke sebagai makanan khas Enrekang dari susu, ada juga minuman khas berbahan susu dengan campuran rempah-rempah di dalamnya. Ini dia dangkenya. Sekarang kita mau olah lagi susu yang sudah kita perah tadi menjadi minuman. Kalau ini kudapannya sudah jadi, kita mau coba bikin minuman yang namanya saraba. Memang kalau Indonesia itu tidak jauh-jauh dari rempah-rempah. Inilah bahan-bahan untuk pembuatan minuman yang namanya saraba itu. Ada jahe, ada gula merah, terus ada kayu manis dan lada atau merica. Inti dari minuman saraba adalah cita rasa jahe yang sangat kuat sebagai rempah penghangat badan. Minuman ini memang sangat cocok untuk daerah dengan iklim pegunungan seperti di sini. Jahenya sudah diperas. Biasanya kan kalau di tempat lain mungkin langsung dimasukkan jahenya. Kalau di sini beda lagi nih, biar memudahkan jahenya sudah diperas. Jadi kita langsung masukin ke susu. Oke, saya masukin Bu ya. Merica atau lada juga akan membuat rasa hangat dalam tubuh menjadi tahan lama setelah meminum saraba susu. Enak sekali. Ini rasanya ada pedasnya, ada angetnya juga. Terus gurih karena tadi kita pakai susu sapi yang baru diperah. Dan di belakang saya ini memang pegunungan semua, jadi cocok sekali dengan cuaca yang ada di sini. Ini dia dangkenya. Dangkenya. Agak asin. Kayak gurih gitu, kayak keju. Tekstur tahu, rasa keju. Sebagai minuman kaya rempah, saraba tentu juga memiliki khasiat yang melimpah. Selain mampu meredakan nyeri haid bagi kaum hawa, saraba juga bagus untuk stamina dan daya tahan tubuh bagi laki-laki. Selain saraba ini enak sekali dan juga bagus untuk menghangatkan tubuh, saraba ini adalah wujud dari masih bertahannya tradisi rempah di Enrekang. Dan kalau kita kilas balik sejarah, pada zaman dahulu itu orang-orangnya itu membawa
rempah-rempah dari sini ke pesisir dulu dan kemudian baru disebarkan atau dijual ke daerah lain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya menelusuri jejak jalur rempah Nusantara juga tak lepas dari cerita kearifan lokal masyarakatnya. Selain dimanfaatkan untuk makanan dan juga membuat minuman, rempah-rempah Nusantara itu memiliki berbagai macam kegunaan. Dan sekarang saya dan teman-teman di sini mau memanfaatkan untuk perawatan kecantikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah bukan rahasia lagi kalau rempah-rempah memiliki segudang manfaat. Berpadu dengan kearifan lokal masyarakat Enrekang, badak lotong salah satu contohnya. Oke, di sini juga menarik sekali karena ini kita membuatnya dengan sangrai. Jadi tidak ada tambahan seperti air ataupun minyak. Ini fungsinya untuk apa, Kak Ci? Menghaluskan, pokoknya bikin cantik kulit kita. Tidak sulit untuk membuat lulur tradisional ini. Bahan-bahannya pun dapat kita temukan dengan mudah. Ini tidak apa-apa gosong, Ci? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tambah gosong tambah bagus. Oh, oke, tambah gosong tambah bagus ternyata. Mengandung sifat antimikroba, kulit kayu manis sangat ampuh untuk mengangkat sel kulit mati dan menyehatkan kulit. Para gadis di Enrekang sendiri biasa memakai badak lotong untuk persiapan menghadiri acara-acara besar, seperti pernikahan atau menyambut hari besar keagamaan. Ini dia baunya. Ini dia sudah mulai tercium aroma kayu manisnya juga udah kuat sekali. Berarti ini juga sudah masak. Sekarang kita mau taruh langsung di air jeruk. Hasil sangrai beras, kayu manis, dan daun nangka harus disiram air jeruk saat benar-benar masih panas. Tujuannya supaya buliran beras bisa langsung pecah dan hancur saat terkena perubahan suhu yang drastis. Oke. Ini sudah selesai. Ini dia ramuan kita yang akan digunakan untuk jadi lulur hari ini. Ini dulu ya, diaduk dulu. Ini diaplikasikan seperti lulur pada umumnya. Konsepnya kayak scrub gitu. Jadi si beras-berasnya yang tadi tuh membantu mengangkat kulit mati supaya lebih cerah dan bersih. Part selanjutnya, muka. Ada bau kayu manisnya juga. Jadi dan gosong betul. Dan bau gosong. Ini kayaknya Kak Cici pakainya banyak sekali ini di muka saya. Oke, udah merata kah? Ini berapa lama Ci didiaminnya ini? Bisa 5 menit. Oh, bisa 5 menit. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Inilah wujud dari warisan leluhur kita dalam memanfaatkan kekayaan rempah. Begitu banyak turunan hasil dan manfaat rempah yang bisa kita gunakan dan nikmati. Udah cantik kan kita? Habis ini kita keliling kampung ya, Ci? Oke, ayo. Oke. Tapi kita bilas dulu. Let's go. Kalau kayak gini keliling kampung mah kita dikira hantu. Sebagai bangsa yang kaya akan rempah, nama besar Indonesia telah terkenal selama berabad-abad silam. Bahkan jauh sebelum bangsa Eropa datang. Rempah telah menjadi magnet bagi dunia. Bukan hanya sebagai komoditas perdagangan saja, namun akulturasi budaya pun banyak terbentuk karena jalur perdagangan rempah dunia. Udah lembut-lembut semua ini, halus. Hanya ya. Iya. Beruntung sekali saya bisa ikutan teman-teman di sini luluran hari ini dengan kearifan lokal yang masih ada di sini yang menggunakan rempah-rempah di Enrekang. Luar biasa sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, jalur rempah ini kan sebetulnya sebuah fakta historis ya.
Sudah 2000 tahun leluhur kita ini keliling di seluruh Nusantara ini menggunakan transportasi laut gitu ya. Buat kita Kemdikbud bagian dari pembangunan karakter dan juga untuk kembali ya memperkuat kebudayaan maritim kita, jalur rempah ini sangat-sangat esensial. Tentu berharap ya bahwa dengan narasi jalur rempah ini semakin banyak orang juga bisa terlibat di dalamnya.